musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Siapa? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Sama-sama serahkan musuhmu, selamatkan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lambaikan tangan kita. Allah bangkit besar. Kita diciptakan. Yes. Bangkit besar. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah
Salam, puji Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema melayani bukan untuk dilayani. Sebelum kita dengar firman ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Engkau telah percayakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan juga anak-anak-Mu akan mendengar firman-Mu, biar firman ini menjadi rema buat kehidupan mereka, dan mereka bisa melakukan dalam hidupnya sesuai kehendak Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatin setiap kami yang mendengarnya maupun yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Melayani bukan untuk dilayani. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang dari kerajaan Allah untuk diselamatkan. Bahkan selain melayani, dia juga rela untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus sangat mengasihi jiwa-jiwa termasuk kita semuanya. Di Markus 10 ayat 45 mengatakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kedatangan Yesus ke dunia ini hanya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Pengajaran ini hendak menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya dan juga hambanya. Saya katakan sekali lagi, pengajaran ini hendak menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya dan juga sebagai hambanya. Melayani dapat menyakup pelayanan di hadapan umum seperti khotbah, mengajar, tetapi dapat juga menyakupi pelayanan di belakang layar. Banyak orang melayani juga di belakang layar, bukan di mesbah atau di tempat umum, tapi di belakang layar. Misalnya, melayani dengan cara menjemput yang tidak punya mobil untuk ke gereja, menjadi guru sekolah minggu, menyuci piring kotor habis selesai ramah tamah di gereja, melayani kur, dan juga mengatur kursi gereja, dan menjadi asar dan lain-lainnya. Itu disebut pelayanan di belakang layar. Tuhan hendak menghendaki setiap orang percaya melayani. Ketika Tuhan manggil orang-orang pilihannya, Ia tidak memanggil mereka untuk menganggur saja, tetapi Tuhan mau orang percaya yang dipanggilnya, yang dipilihnya untuk bekerja, untuk memuliakan pekerjaannya di dunia ini. Suatu kita dilahirkan kembali dari dosa-dosa kita, diampuni. Darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita, supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Karena itu, kita lihat di Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Jadi kita lihat bahwa diri kita harus sesuai pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia katakan betapa lebih dari darah Kristus oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Kita pun harus bisa mempersembahkan diri kita, waktu kita, tenaga kita untuk Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10. Layani seorang akan yang lain. Keselamatan itulah yang diselidikin dan diriti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Layani seorang akan yang lain. Itu adalah gaya hidup kita selama kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Melayani seorang akan yang lain. Itu adalah amanat bagi setiap orang Kristen yang lahir baru. Tentu saja ada motif yang benar-benar. Ini sangatlah penting dalam melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Yang sangat mengagumkan adalah kehadiran Tuhan kita di
dunia semata-mata untuk melayani dan menjadi pelayan manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, datang khusus untuk melayani manusia, bukan untuk dilayani. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah pelayanan terbesar yang Yesus lakukan bagi kita, adalah mengorbankan nyawanya. Harga kita diselamatkan. Tuhan Yesus berkorban nyawanya untuk umat manusia. Harga nyawanya manusia diselamatkan olehnya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Adapun bentuk pelayanan kita di dunia ini adalah melakukan tugas yang Tuhan berikan pada kita dan meladani kehidupan Kristus selama hidupnya di dunia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dikatakan di sini bahwa ia ada di dalam Dia. Kalau kita ada di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus adalah contoh untuk kita teladani. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah melayani Tuhan merupakan pilihan tujuan hidup kita sebagai umat Tuhan? Kalau kita punya tujuan hidup sebagai umat Tuhan, kesatu kita harus melayani, kesatu kita diciptakan untuk melayani. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk melayani. Alkitab berkata, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah disiapkan untuk kita. Di Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu pertama, diri kita harus menyadari, kesatu kita diciptakan untuk melayani. Hal-hal yang baik inilah pelayanan kita. Kapanpun kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain, asalkan tidak melakukan untuk orang lain, asalkan kita melakukannya untuk Tuhan, kita sebenarnya sedang melayani Allah. Saya ulangin lagi, hal-hal yang baik inilah pelayanan kita. Kapanpun kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain, asalkan kita melakukannya untuk Tuhan, kita sebenarnya sedang melayani Tuhan, melayani Allah. Makanya apapun perbuatan baik kita, kalau tujuannya untuk Tuhan, itu adalah sebuah pelayanan di belakang layar maupun di depan layar. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kembali lagi, apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang berkenan di depan Tuhan. Kita harus segenap hati untuk Tuhan dalam segala pekerjaan kita. Yang kedua, kita diselamatkan untuk melayani. Kita diselamatkan untuk melayani Allah. Allah menebus kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan kudus-Nya. Kita diselamatkan untuk pelayanan dalam kerajaan Allah. Kita memiliki sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah fungsi, sebuah peran untuk dilaksanakan. Ini memberi arti dan nilai yang luar biasa kepada kehidupan kita. Karena itu kita melakukan dalam kerajaan Allah, kita memiliki semua tujuan, fungsi, sebuah peran untuk dilaksanakan. Ingatlah, adalah suatu kehormatan jika diri kita bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Makanya kehormatan yang kita tidak dapatkan dari manapun juga. Yang luar biasa, kehormatan yang Tuhan berikan pada kita dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Seperti Yesus harus mengorbankan nyawanya sendiri
untuk membeli keselamatan kita. Kita tidak melayani Allah karena rasa bersalah atau ketakutan. Sekali lagi saya katakan, kita tidak melayani Allah karena rasa bersalah atau ketakutan, tetapi karena sukacita dengan ucapan syukur yang dalam atas apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Kita berutang nyawa kepadanya melalui keselamatan. Masa lalu kita telah diampuni, dosa-dosa kita diampuni, masa kini kita diberi makna, dan masa depan kita dijaminnya dengan hidup menjadi keselamatan. Mari kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas firman Tuhan mengatakan, muliakan Allah dengan tubuhmu. Banyak orang salah mengerti bahwa pelayanan adalah sebagai gembala atau pendeta atau sebagai rohaniwan profesional. Tetapi Tuhan berkata kepada setiap anggota keluarganya atau umatnya merupakan seorang pelayanan minister dalam adalah pelayanan. Kita dipanggil, yang ketiga, kita dipanggil, diperintahkan untuk melayani Allah. Ketika kita bertumbuh dewasa, kita mungkin mengira bahwa diri kita dipanggil oleh Allah merupakan sesuatu yang dialami oleh para misionaris, gembala, dan pekerja gereja. Tetapi Allah berkata bahwa semua orang Kristen yang dipanggilnya untuk melayani, panggilan kita untuk keselamatan meliputi panggilan Anda untuk melayani. Saya ulangi lagi, tetapi Alkitab berkata bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Panggilan kita untuk keselamatan meliputi panggilan Anda untuk melayani. Keduanya sama, tidak peduli apa pekerjaan atau karir kita. Kita dipanggil untuk pelayanan Kristiani. Seorang Kristen yang tidak melayani merupakan sebuah pernyataan yang bertentangan. Jelas firman Tuhan mengatakan, jika seorang Kristen tidak melayani merupakan sebuah pernyataan yang bertentangan dengan Alkitab. Setiap kita memakai kemampuan yang diberikan Allah untuk menolong orang lain. Berarti kita sedang memenuhi panggilan diri kita untuk memuliakan Tuhan. Bagi orang Kristen, pelayanan bukanlah pilihan, tetapi pelayanan adalah inti kehidupan Kristen. Yesus datang untuk melayani dan untuk memberi nyawanya untuk menebus umat manusia. Begitu juga kita sebagai orang Kristen, adalah intinya orang Kristen adalah untuk melayani. Kedua kata kerja tersebut seharusnya juga menjadi ciri kehidupan kita di dunia ini. Kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukannya masalah. Apa yang kita lakukan dalam melayani Yesus, sehingga kita dapat duduk dalam kemuliaannya, kelak sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Melayani harus memberi diri. Diri kita harus diberi kepada Tuhan untuk melayani. Tentu tugas pertama kita dalam melayani adalah memberi diri. Tidak mungkin orang mau melayani, namun tidak mau memberi dirinya. Berarti rela menyerahkan dirinya untuk melayani dengan sukacita. Saya teringat dalam pelayanan gereja ada majelis yang melayani namun tidak memberi diri. Dia menganggap jabatan itu ada kekuasaan. Jadi dia berkuasa seolah-olah, tetapi tidak memberikan dirinya sebagai pelayan Tuhan. Dia juga dalam organisasi kepanitiaan ada namanya terdaftar tapi tidak memberi diri. Yesus dalam pelayanannya memberi diri dengan sungguh-sungguh. Inilah contoh yang luar biasa. Yesus memberi dirinya dengan sungguh-sungguh. Kita pun sebagai anak Tuhan dalam melayani harus memberi diri kita dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Melayani yang kedua, melayani harus dengan hati. Melayani harus dengan hati. Ada sebuah lagu rohani, hati sebagai hamba. Kita harus punya hati sebagai hamba. Artinya, dia memberi diri melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, bahkan melupakan jabatan yang diembannya, status sosialnya untuk melayani Tuhan. Dia
lupakan sebagai pejabatannya sebagai direktur maupun sebagai orang kaya, orang berpangkat, waktu dia melayani, dia menyerahkan semua dirinya menjadi seorang hamba dengan sepenuh hatinya. Yesus juga meninggalkan jabatan kealahannya dan mengambil rupa sebagai hamba manusia dalam melayani. Inilah contoh yang luar biasa. Yesus meninggalkan jabatannya, kealahannya, dan mengambil rupa sebagai hamba, sebagai manusia dalam melayani datang ke dunia ini. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Firman Tuhan saya bacakan, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam keadaan sebagai manusia, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 9, ayat 10 sekarang, supaya dalam nama Yesus berteluk lututlah segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, kita lihat Filipi 2 ayat 11 ini. Dalam segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini pengorbanan Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Dalam mendengarkan firman Tuhan tadi, bahwa Yesus melayani dengan penuh pengorbanan, yang dia korban tubuh, jiwa, dan rohnya untuk kita semuanya, karena dia sangat mengasihi kita. Melayani ketiga harus seturut dengan kehendak Bapa di surga. Melayani harus seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dalam melayani bukan kehendak diri kita yang dikedepankan, namun kehendak Tuhan sendiri. Biar melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Melalui pelayanan kita, nama Tuhan dimuliakan. Karena itu kedepankanlah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yohanes 15 ayat 6. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Karena itu layanilah setiap orang sebagai bukti bahwa kita melayani Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita atau melalui diri kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Karena itu kita harus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, seperti Yesus juga melakukan apa yang dia lakukan. Kesimpulannya, melayani bukan untuk dilayani. Kesatu, kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita harus melayani Tuhan seperti Yesus datang ke dunia ini, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberi nyawanya untuk kita semua. Yang kedua, kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Kita diselamatkan harus mau memuliakan Tuhan, sehingga melalui diri kita nama Tuhan dimuliakan, dan melalui kehidupan kita sehari-hari dan dengan keluarga kita juga. Ketiga, kita dipanggil, diperintahkan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah tugas utama kita sesuai panggilannya dan perintahnya. Janganlah diri kita berdiam diri saja. Selagi ada kesempatan, layanilah Tuhan sesuai lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Jika saatnya nanti kita tak berdaya lagi, tidak ada kesempatan lagi, lakukan, layani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan sangat rindu melihat umatnya melayani Dia, dan untuk menangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk kerajaan Allah. Sekian firman Tuhan, menjadi berkat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik, dan kami setelah mendengar firman-Mu, bahwa kami
siap untuk melayani Engkau, bukan dilayani tapi melayani. Biar nama-Mu dipuji, dimuliakan melalui diri kami dan juga melalui keluarga kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber hidup kami, Engkaulah pusat hidup kami. Hanya pada Engkau kami percaya, kami serahkan semua hidup kami, karena kami tahu, kami mengenal Engkau, dan kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu lebih dari hidup kami, kasih-Mu lebih dari kebutuhan kami, kasih-Mu yang memegang masa depan kami bersama keluarga kami, Tuhan. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Berkatin kami semua Tuhan, biar hidup kami selalu berkenan pada Engkau, dan Engkau berkatin setiap kebutuhan hidup kami juga Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, terima kasih dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin.